Ngomong bu. Ngomongnya gimana? Ayo, udah ada mobil, udah. Alhamdulillah, bersama owner yang luar biasa. Mudah-mudahan tahun depan jadi presiden. Amin. Pertama kali datang ke kantor, saya serahkan BPKB dan kunci mobilio, beliau gemetaran. Iya, nggak bisa bawa mobil. Karena seumur hidup beliau belum pernah pegang kunci mobil. Pertama kali dapat kunci mobil cash dari Sinergi Koneksi. Luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa seperti Bu Pina. Amin. Ya, Bu Pina Amin. sebentar lagi dapat Pajero. Amin. Assalamualaikum Anak warahmatullahi berangkat haji takbir. Allahu Akbar. Iya. Oke. Pagi jangan turun. Usahanya mudah, cuman butuh belajar lagi kan. Iya. Karena tidak ada segala sesuatu tanpa belajar kita akan bisa kan itu. Iya. Ya walaupun kelihatan mudah tapi perlu dipelajari. Mungkin kalau kita bicara sistem, kalau dibandingkan dengan usaha-usaha yang lain, mungkin hampir sama Mas Eko. Jadi yang namanya network itu usahanya adalah tetap kita mengajak orang kan. Jadi banyak orang bahasanya kalau ngajak orang bahasanya takut ditolak. Ya walaupun nggak usaha di PTBS yang namanya sifat ngajak orang, pasti ada yang ditolak, ada yang diterima. Iya. Itu sudah hukum ya Pak ya, hukum Ya. alam seperti Ya, itu Pak. ya. Nah, jadi kalau seandainya kita usaha di PTBS ini nggak pernah ditolak, kayaknya di marga jasa ini kayaknya sudah banyak perayaan kan gitu. Mungkin kita nggak kebagian, mungkin orang-orang yang duluan kan gitu. Iya. Karena apa? Sebelum kita bergabung itu sudah banyak orang yang sudah bergabung. Nah mungkin contoh seperti tadi Pak Ustadz cerita ya, pada siapa saudara siapa tadi yang merasa trauma kan gitu ya. Iya, iya. Bahkan beliau itu sudah bergabung lebih duluan. Iya. Entah gabungnya sama orang mana kita pun nggak tahu ya. Nah itu kalau istilahnya tidak pernah ditolak dengan orang, begitu dia cerita langsung orang itu gabung, mungkin udah duluan mereka. Iya. Udah 15 tahun. Iya. Jadi kita ngobrol-ngobrol biasa, jadi kita nggak usah terlalu tegang, biar kesannya lebih enjoy Pak Ustadz ya. Iya, iya. Tapi kalau kita terlalu tegang ya kesannya akan gimana kan itu. Tapi kita ada keseriusan kan itu ya, namanya usaha. Kalau tidak ada keseriusan, hasilnya pun nanti tidak serius kan itu. Ya walaupun awalnya itu sambilan, ya tapi di sini ada tujuan pasti kan gitu. Iya. Bukan istilahnya usaha di luar sana yang kita jalankan selama ini tidak ada kepastian, semuanya ada kepastian. Yang namanya usaha, nanam padi, walaupun usaha apapun pasti harapannya untuk hasil. Seperti Mas Eko nanam jagung, harapannya gimana caranya hasilnya akan lebih bagus. Tapi di situ juga masih tetap banyak resiko kan gitu ya. Kita tanam dengan cuaca yang tidak mendukung, akhirnya pertumbuhan jagung pun akan kurang bagus kan gitu. Walaupun dengan cuaca yang bagus, ya kembali lagi semua itu pasti ada resiko kan gitu. Ada gagal panen, ada yang mungkin kalau pas ibaratnya rezeki kita bagus ya hasilnya akan bagus kan gitu. Jadi ya saya ibaratnya menghimbau kepada mitra-mitra semua, jangan istilahnya di PTBS ini ibaratnya usaha yang nggak jelas. Bahwa di PTBS ini usahanya dikatakan jelas. Jelasnya apa? Karena usaha di sini sifatnya tidak ada yang namanya gagal. Apabila kita kerjakan di sini pasti akan ada hasilnya. Beda dengan usaha yang selama kita jalankan sekarang ini ya. Usaha yang sudah kita kerjakan dengan maksimal, dengan modal yang begitu besar, itu tetap ada tingkat resiko kan itu. Risikonya begitu besar sekarang pun kita kerjakan kan itu. Sedangkan di PTBS ini ya dikatakan tidak ada resiko, ada resikonya. Ya resikonya cuma satu, yang namanya mengajak orang itu pasti ditolak. Nah tapi kita harus punya keyakinan bahwa walaupun kita ditolak orang, pasti ada yang nerima kan gitu. Nggak semua orang pasti akan menolak kan gitu. Dan juga di samping itu di PTBS ini kita ibaratnya sukses di PTBS ini
kita mendekatkan diri kepada Allah. Jadi bukan kita menjauh dari Allah kan gitu. Makanya saya selama ini saya belum pernah menemukan ya salah satu usaha yang punya moto ya, yang sangat luar biasa, Guberkano riba kan itu. Jadi selama ini belum pernah saya menemukan, bukannya nggak ada ya, ada di luar sana mungkin ada, tapi belum pernah saya menemukan. Baru di PT BES inilah saya menemukan. Ya mungkin PT BES ini memberikan moto seperti itu nggak main-main Pak Ustadz. Ya. Itu nggak main-main kan itu. Ya jelas kalau moto ini nggak terbukti, ya saya yakin banyak orang yang sukses di PT BES itu tidak tidak punya rasa rendah hati dan punya kepedulian kepada orang-orang yang belum sukses kan itu. Ya karena apa? Saya ibaratnya diajak orang supaya kita sama-sama sukses kan. Nah maka dari itu saya sudah merasa ibaratnya mendapatkan penghasilan, mendapatkan reward dari perusahaan ini, makanya saya ingin berbagi dengan mitra-mitra. Ya karena apa? Jangan saya sendiri yang mendapatkan penghasilan dari PT BES itu. Karena apa? Yang sudah bermitra, ya kita mau nunggu apa kan gitu ya. Ya walaupun sifatnya sambilan, tapi ya yuk kita jalankan. Ibaratnya sedikit demi sedikit kan. Karena apa? Usaha di PT BES ini tidak menyita waktu kita dan juga tidak harus waktu yang khusus kan itu. Di mana tempat pun bisa kita lakukan. Contoh, di sawah pun bisa kita lakukan. Iya. Di jalan pun bisa kita lakukan. Di pasar pun bisa kita lakukan. Jadi semuanya ada celahan gitu. Lah kalau selama ini yang sudah bergabung, ya bukan kita istilahnya memaksa, bukan kan gitu. Karena apa? Takutnya ini. Karena apa? Eco-racing ini sudah mulai membuming di daerah Palas. Lah, kalau kita menunggu orang-orang lain sukses, lebih sukses lagi, kalau kita belum, apa kita yang sebagai mitra yang sudah bergabung ini merasa nggak ketinggalan? Tapi tidak ada kata terlambat. Tapi lebih cepat itu ada lebih baik. Kan? Lah, untuk kita kalau yang namanya menunda kesuksesan itu kan ibaratnya sebenarnya kan tidak bagus ya. Yang namanya sulit itu kan kalau kelamaan juga nggak enak kan itu. Lebih cepat lebih baik sukses itu. Ya kalau sudah sukses mau apa aja enak. Mau kita memberikan santunan kepada orang lain, kalau kita sudah merasa banyak duit itu pun enak. Tapi kalau kita nggak punya apa-apa, punya niat tapi tidak punya apa-apa, ya cuma niat saja kan. Tapi kalau uang kita banyak, itu kita mau ibadah pun akan sangat mudah. Itu Pak Ustadz. Jadi minta maaf, bukan berarti saya ini di sini orang yang sangat luar biasa, tapi saya ingin berbagi dari kenikmatan saya yang sudah saya raih dari PT BES. Bahwa di PT BES ini adalah kerja nyata. Hasil yang kita kerjakan itu sudah ada hasilnya. Gitu. Jadi bukan hanya ibaratnya omong kosong, ibaratnya hayalan, bukan. Karena apa? Bisa dibuktikan. Bahkan kalau tidak percaya, seperti Mas Eko umpama nih. Mas Eko ibaratnya nggak percaya di eco-racing kan itu. Kerjakan dari sekarang, Mas. Dari tahun ini sampai kedua tahun yang akan datang dikerjakan. Walaupun dengan Mas Eko, dengan Mas Darto, Mas Rakimin, Pak Ustadz sendiri, itu dikerjakan walaupun sambilan yang akan terjadi seperti apa. Ya. Dan juga kita walaupun nggak di eco-racing 2 tahun dari sekarang itu pun kita ngelewatin. Jadi nggak ada salahnya kita walaupun dengan kesibukan kita ambil sela-sela waktu untuk mengembangkan di eco-racing. Karena apa? Di eco-racing tidak ada namanya kadar luasannya. Usaha kesuksesan kita itu bisa diwariskan. Jangan kita menunggu ibaratnya orang lain sukses, kita pun nggak sukses-sukses. Takutnya kita tidak ada umur. Ya Mas Rakimin ya. Lah kalau kita meninggalkan mewarisi dengan ibaratnya kesuksesan kita kepada anak kita mungkin insya Allah tidak akan
kekurangan kan gitu. Iya. Tidak berjuang lebih keras seperti bapaknya. Iya. kan gitu. Tinggal Tapi ngelanjutin. kalau kita mewarisi bapaknya belum sukses, anak kita masih berjuang. Kira-kira tega nggak kalau berjuang seperti Iya, kita iya. malam ini, Apalagi dari sampai nol. ngaprak-ngaprak kan ya, pulang sampai larut malam. Itu. Jadi yuk kita yang jadi motivasi kita anak kita dan istri kita. Karena apa? Orang-orang yang kita cintai menunggu kita sukses. Gitu. Jangan sampai orang-orang yang kita cintai itu membanggakan orang lain. Ya kalau orang istri kita, anak kita membanggakan orang lain, bagaimana dengan kita sebagai seorang ayah kan gitu. Jadi yuk kita bersama-sama, kita bersinergi, kita berbagi, berjuang di Eko Racing untuk menggapai cita-cita kesuksesan yang barokah. Amin. Karena ya salah satu mutunya memang sudah luar biasa, tinggal kita kerjanya bagaimana. Semudah apapun usaha di PT BES ini, tapi tidak pernah kita jalankan pun hasilnya pun tidak ada. Walaupun usahanya itu mudah. Ya kenapa usahanya di PT BES itu mudah? Kerjanya nggak suruh nyangkol, kerjanya suruh ngomong, cerita. Ya memang terasa memang nggak capek mas, tapi itu dikatakan di PT BES ini poin yang kita dapatkan itu tidak ada hangusnya, bahkan selalu bertambah. Maka dari itu saya selalu berkomunikasi dengan istri saya, bahkan saya selalu cerita dengan itu, kamu yakin nggak di Eko Racing? Yakin nggak kamu kita mau dapat mobil? Saya yakin. Karena apa? Kelihatan gitu loh. Poin yang saya dapatkan itu nggak akan pernah ada riset. Iya. Selalu bertambah. Yang tadinya 1, besok bisa nambah 10, besok bisa nambah lagi. Jadi poin itu tidak ada target dari perusahaan. Lah kalau poin itu ada target dari perusahaan yang sudah ditentukan, seandainya tidak tembus target sesuai dengan perusahaan itu, poin itu akan reset. Lah apakah kita ibaratnya nggak terkejar-kejar oleh waktu? Kalau di sini tergantung kita. Mau sampai kapan kita meraih kesuksesan di PT BES. Karena apa? PT BES itu sudah menyediakan semuanya. Uang 1 miliar itu sudah disiapkan. Nah tinggal kita untuk mendapatkan itu semua dengan cara apa? Cara bagaimana? Itu. Ya seandainya kita nggak bisa berlari ya berjalan. Kalau kita nggak bisa berjalan ya kita merangkak kan gitu. Gitu. Insya Allah kita akan nyampe pada tempatnya. Ya seandainya capek berlari ya istirahat sebentar. Itu seperti kita mama punya tujuan mau ke Kalianda seperti Pak Ustadz. Nah seandainya mau cepat naik motor Pak Ustadz ya. Iya. Naik motor. Tapi kalau mau nyantai ya jalan kaki ya. Iya. Tapi jangan pernah berhenti kan gitu.